Ada sebuah kelas yang seolah dihindari dan dianggap anak tiri oleh pabrikan Jepang di Indonesia. Tapi anehnya, justru jadi arena pertempuran berdarah bagi brand-brand asal Cina. Kalau mau jujur, kelas 250cc di Indonesia itu sebetulnya sudah lama lesu. Bahkan mungkin sudah tidak relevan lagi kalau kita cuma bicara soal angka penjualan. Tapi di tengah fakta itu, ada beberapa brand Cina yang justru all out merilis produk cruiser 250cc yang sangat spesifik. Motor-motor ini saya rasa sangat cocok untuk laki-laki tampan usia 30-40 tahun yang pengen merasakan sensasi ala Harley Davidson, tapi dengan harga yang tetap aman di dompet, dan yang paling penting, mendapatkan restu penuh dari istri tercinta. Namun sebelum kita bahas unitnya, kita perlu menoleh ke belakang sebentar. Jauh sebelum brand Cina mendominasi, sebetulnya dua raksasa Jepang pernah mencoba peruntungan di segmen ini pada awal tahun 2000-an melalui Kawasaki Eliminator 175 dan Honda Phantom 200. Meskipun tampilannya sudah cruiser banget, tapi sayangnya kedua motor ini terasa kurang nendang karena masih menggunakan mesin satu silinder yang suaranya kurang gahar. Sepertinya pabrikan Jepang saat itu masih ragu tuh, atau mungkin merasa pasar ini terlalu kecil untuk mesin V-twin yang mahal. Tapi sekarang, zaman sudah berubah. Brand Cina berani mendobrak keterbatasan itu dengan harga yang lebih masuk akal. Setelah Eliminator dan Phantom, hampir tidak ada lagi pabrikan yang menjual motor cruiser. Sampai pada suatu ketika, ada satu motor yang peluncurannya sempat bikin heboh. Motor cruiser dari pabrikan Cina yang bernama Sanex KJ250, yang dimana ia menggunakan mesin 2 silinder segaris berkapasitas 250cc. Cuma karena tahun-tahun segitu, orang masih trauma dengan kualitas produk buatan Cina, dan memang kualitas dari KJ250 itu masih dipertanyakan, so motor ini kurang begitu laku. Tapi sekarang, situasinya beda. Brand-brand Cina justru berani mengisi celah itu dengan cruiser 250cc yang tampilannya gagah dan harganya relatif terjangkau. So berikut adalah motor-motor cruiser 250cc keren yang tersedia resmi di Indonesia saat ini. Mungkin bisa jadi pertimbangan utama buat kalian yang ingin punya hobi motoran santai tapi tetap terlihat gagah di jalanan. Yang pertama ialah Benelli Patagonian Eagle. Sebagai sesepuh di kelasnya yang sudah eksis sejak tahun 2016, motor ini adalah pionir yang menggunakan mesin parallel twin 250cc SOHC dengan pendingin oil cooled. Meski bukan V-twin, tapi motor ini punya suara yang khas, yang didapatkan dari konfigurasi cruise as 360 derajat. Yang gampangnya, kedua piston dari motor ini bergerak naik turun bersamaan. Beda nih sama mesin 180 derajat punya Ninja 252 silinder yang naik turunnya gantian. Dan inilah yang bikin meski cuma 2 silinder, suara yang dihasilkan bisa mirip motor Moge 4 silinder. Nah, kalau ngomongin performa, meski bukan buat ngebut, bahas tenaga di motor cruiser itu penting juga. Mesin ini dapat memuntahkan tenaga seperti motor 150cc, yakni cuma di angka 17,4 HP dengan torsi di 16,5 Nm yang disalurkan melalui 5 percepatan manual dengan top speed di angka 110-120 km/jam. Ini bagi yang belum paham ya, meski sama-sama 250cc, motor cruiser jangan disamakan dengan motor sport. Pasti bakal kalah kalau diajak kebut-kebutan. Karena daya tarik utamanya adalah kenyamanan berkendara. Patagonian Eagle punya daya tahan mesin yang cukup bandel, serta posisi berkendara yang sangat rileks berkat jok rendah serta stang yang tinggi. Tapi kalian sadar nggak? Bentuk motor ini tuh mirip sekali dengan Sanex KJ250. Dan ternyata, mereka adalah motor yang sama. Benelli kan dibeli nih oleh KJ Motor. Dan dulu, KJ Motor masuk ke Indonesia dengan nama Sanex Kianjiang Motorcycle International. Secara spesifikasi mesin, nggak ada yang banyak berubah, kecuali di kualitas yang seharusnya jadi lebih baik. Dan ada satu fakta yang belum banyak orang tahu juga. Desain bodi dan mesin dari motor ini sebetulnya adalah milik dari Honda Rebel 250 tahun 80-an, yang karena masa patennya sudah kadaluarsa, so dipergunakanlah oleh Kianjiang dengan akurasi 80-90%. Ini adalah jawaban kenapa pabrikan Cina itu biasa niru motor lain. Ya karena paten dari motor tersebut sudah kadaluarsa atau nggak diperbaharui lagi.
dan ini legal lah di mata hukum. Motor ini masih bisa kalian temukan di dealer resmi Benelli dengan harga 48 hingga 50 jutaan. Karena sudah beredar lama, keberadaan spare part sangat melimpah dan mudah dicari, baik di jaringan bengkel resmi Benelli maupun di toko online, sehingga urusan perawatan tidak akan membuat pusing. Selanjutnya, ada SM Sport V16. Kalau Patagonian Eagle unggul karena suara, maka SM Sport V16 menang di jiwa karena menggunakan mesin V-twin asli. Selain itu, ia punya penampilan yang mirip Harley-Davidson Softail dengan desain yang sangat klasik dan tangki teardrop, banyak aksen chrome, serta posisi berkendara yang sangat santai. Motor ini hadir sejak tahun 2019 dengan mesin 250cc V-twin SOHC berpendingin udara yang sanggup menghasilkan tenaga sekitar 18,8 HP dan torsi di 19 Nm. Bagi yang belum tahu, SM adalah perusahaan asal Malaysia yang menjual motornya di Indonesia dengan M4 sebagai distributor resminya. Dan ketika saya cek, mesin V-twin dari SM Sport ini pakai mesin dari motor apa ya? Ternyata ini adalah mesin dari Livan V16 yang masih dijual di luar negeri sana. Basicnya pakai mesin dari Yamaha Virago 250 lawas. Kasusnya mirip ya sama Honda Rebel 250. Bedanya, SM Sport cuma niru mesinnya doang. SM menjadi pabrikan pertama yang berani menjual motor cruiser V-twin di Indonesia. Jika dibandingkan dengan mesin inline dari Patagonian Eagle, karakter mesin V-twin ini membuat suara knalpotnya lebih ngebas. Lebih Harley Center lah, khas motor cruiser Amerika. Tapi suaranya masih sopan karena kapasitasnya kan cuma 250cc. Ia bisa digeber hingga kecepatan 120-125 km per jam. Dan daya tarik utamanya adalah desainnya yang gagah. Namun, kalian harus siap dengan konsekuensi panas dari mesin V-twin yang lebih terasa di area paha saat macet. Lalu bobot motor yang mencapai 165 kg juga bakal jadi masalah untuk yang pertama kali bawa motor ini. Tapi lama-lama juga pasti terbiasa. Kalau ngomongin performa, meski torsinya 19 Nm, tapi konon ia punya akselerasi yang biasa aja. Atau di list ini, mungkin termasuk yang paling lemot. Nggak menghentak, seperti mesin V-twin kebanyakan. Nah, kalau kalian tertarik saat ini, status V16 masih dijual di harga 60 jutaan, dengan berada di bawah jaringan M-Force Indonesia yang cukup luas. Jadi nggak usah khawatir ya, dengan jaringan sales and spare part untuk V16. Kita lanjut ke motor ketiga, yang sempat menghebohkan pasar saat diluncurkan di tengah pandemi pada tahun 2020 lalu, yaitu QA V250 Fi. Motor ini menjadi sangat spesial karena merupakan cruiser 250 pertama di kelasnya yang menggunakan penggerak belt drive dari Continental asal Jerman, bukan pakai rantai konvensional. Penggunaan belt ini memberikan keunggulan berupa transfer tenaga yang jauh lebih halus, minim suara berisik, dan rendah perawatan dengan masa pakai hingga 25.000 km. Di sektor mesin, QA V250 Fi dibekali mesin 250cc V-twin SOHC berpendingin udara, yang sayangnya tenaga yang dihasilkan cuma 16,7 HP dengan torsi di 17 Nm. Meskipun secara angka tenaga maksimalnya sedikit di bawah rival, karakter mesin overstroke ini memberikan tarikan bawah yang lumayan padat dan responsif. Nah, yang saya suka dari motor ini secara visual, ini adalah Harley-Davidson Fatbob skala kecil dengan desain modern maskulin, lampu depan LED bulat yang canggih, serta suspensi depan upside down yang membuatnya terlihat lebih kekar. Kelebihannya jelas ada pada kenyamanan posisi berkendara yang ergonomis. Efisiensi bahan bakarnya juga mencapai 35 km per liter, dan aura moge-nya sangat kuat, hingga sering menjadi pusat perhatian. Kalau kalian bawa motor ini, sesekali mungkin ada bapak-bapak random yang tanya ini motor apa. Tapi di balik kelebihannya yang modern, ada kekurangan juga. Menurut beberapa sumber, transmisi 5 percepatannya kadang terasa sedikit keras. Mudah-mudahan, ini adalah isu yang bisa diperbaiki saat servis berkala. Saat ini, harga barunya berada di kisaran 60 jutaan kecil.
Dan lagi-lagi karena Kiwi berada di bawah naungan Benelli dan juga tentunya M-Force, keberadaan spare part dan layanan purna jualnya terjamin dan mudah dicari nih di berbagai kota besar. Apalagi didukung oleh komunitas Kiwi Owner Group yang sangat aktif membantu sesama pengguna. Lanjut ke motor selanjutnya, yang diperkenalkan pada tahun 2023. Motor hasil kolaborasi antara Kiwi dan pabrikan benda melahirkan monster jalanan dengan desain yang paling radikal di kelasnya, yaitu Kiwi Benda V252C. Secara garis besar, Benda V252C berbeda dengan cruiser kebanyakan. Motor ini mengusung gaya power cruiser yang sangat modern dengan kaki-kaki kekar dan mesin V-twin 250cc yang menggunakan pendingin cairan. Tentu ini adalah hal yang baik, mengingat mesin akan jadi lebih adem. Mesin ini bisa memuntahkan tenaga yang cukup galak di angka 25,8 HP dengan torsi yang sama di angka 25 Nm. Dengan transmisi 6 percepatan dan penggerak belt, motor ini dengan mudahnya mencapai top speed di angka 130 km per jam. Keunggulan utamanya jelas ada pada desain yang sangat curi perhatian. Fitur slipper clutch juga membuat perpindahan gigi sangat halus. Penggunaan ban gambot selain menaikkan rating penampilan, hal ini juga berfungsi untuk memberikan stabilitas yang luar biasa saat dipacu di jalanan lurus. Tapi, selalu ada tapinya. Desain radikal ini datang dengan beberapa konsekuensi, seperti posisi berkendara yang cenderung agak membungkuk, yang mungkin kurang cocok untuk perjalanan jauh. Apalagi nih ya, motor ini bobotnya sampai 182 kg, udah kayak motor 1000cc zaman sekarang. Tapi karena posisi duduknya rendah, pasti nggak akan sesulit bawa sport bike. Harga barunya saat ini berada di kisaran 70 jutaan. Tapi, kalau kalian suka cruiser yang lebih radikal, buat gaya lah intinya. Aliansi Kiwi dan Benda juga jual Bob Napoleon 250. Basic mesin yang dipakai sama, tapi Napoleon nggak pakai radiator. Terus, sasisnya beda banget. Stylenya lebih kelihatan cadas. Lihat aja suspensi depannya, pakai tipe multilink grider style, yang kadang bikin orang mikir ini tuh motor hasil modifikasi. Padahal, tampangnya emang gini dari lahir. Suspensi belakangnya masih sama-sama dual shock, tapi posisi dan penempatannya beda banget. Terlihat lebih klasik. Dan ia juga single seat. Ini bakalan aman nih. Istri jadi nggak bakal mikir yang aneh-aneh kalau kalian touring pakai motor ini. Karena punya desain yang lebih unik, harganya sedikit lebih mahal ketimbang V252C. Kalau kalian ragu sama pabrikan yang mungkin sebagian dari kalian baru dengar ini merek, Kiwi dan Benda masih ada di bawah naungan M-Force. Jadi masih aman nih kalau menurut saya. Selanjutnya ada Wemoto Morbius yang diperkenalkan pada tahun 2024. Jujur saya baru tahu brand motor ini saat bikin konten ini. Motor ini tuh bisa jadi alternatif cruiser bergaya bobber dengan desain yang sangat terinspirasi dari Harley Davidson Fat Bob. Lengkap dengan ban gambot, lampu depan modern dan tampilan yang terlihat kekar dari segala sudut. Di balik penampilannya yang gahar, Morbius dibekali mesin V-twin 249cc DWC berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 27,8 HP dengan torsi 20 Nm yang disalurkan melalui transmisi 6 percepatan. Secara dimensi, meskipun lumayan gede, motor ini juga cukup ramah ya untuk postur pengendara Indonesia. Tinggi joknya sekitar 700 mm, tapi meski dengan bobot yang sekitar 183 kg, motor ini konon tetap terasa stabil. Nggak begitu susah dibawa saat manuver di kecepatan rendah. Mungkin agak susah ketika di parkiran aja. Terus, di bagian keselamatan, Morbius sudah menggunakan rem cakram depan belakang lengkap dengan ABS, serta suspensi depan upside down yang membuat tampilannya semakin modern. Harga barunya di Indonesia berada di kisaran 66 jutaan. Ini termasuk harga normal sih ya, buat motor cruiser V-twin 250cc, karena memang tampangnya ala-ala moge American modern.
Selanjutnya ada QJ Motor, pabrikan yang lagi gencar jualan motor di Indonesia. Setahun tuh mereka bisa memperkenalkan 3-4 motor sekaligus. Duitnya QJ Motor emang banyak sih. Kalau ada yang belum beli motor cruiser dengan alasan males nih pencet kopling, QJ Motor paham betul dengan alasan itu. Makanya mereka jual SRV 250 AMT. Ini tuh inovasi paling radikal buat motor yang kelihatan laki banget. Secara garis besar, Libero dan SRV AMT itu ya berbagi mesin, spare part, dan juga teknologi yang sama. Terkecuali di versi AMT, kalian nggak usah pencet kopling buat mindahin gigi. Tinggal pencet tombol aja nih yang ada di stang kemudi. Atau kalau kalian terlalu malas pencet tombol, motor ini juga bisa dibikin full otomatis. Mungkin agak aneh aja ya, bawa motor cruiser tapi tinggal gas dan rem doang. Minusnya ya kalian nggak bisa nih belayer-belayer sesuka hati, ntar malah endut-endutan lagi. Mesti pencet tombol netral dulu, baru bisa belayer-belayer. Nah, versi AMT ternyata dijual lebih murah loh ketimbang Libero, yakni di harga 60 jutaan kecil. Gimana? Tertarik nggak? Dan yang terakhir, sebagai penutup, yang paling mewah di daftar ini, kita kedatangan Morbidelli C252V. Anggota terbaru yang masuk ke Indonesia melalui hasil rebranding brand legendaris Italia oleh MBP Moto di bawah naungan grup QW, yang sebetulnya QW ini adalah merek global dari QJ Motor. Jadi secara mesin, motor ini udah jelas pakai mesin yang sama dengan QW dan juga QJ Motor ya. So, pembahasan mesinnya bakalan template. 250cc V-twin Dewa C berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga sekitar 25 HP dengan torsi 23 Nm. Kalau secara angka sih ini lebih kecil tenaganya, tapi mesinnya sama aja. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi 6 percepatan dan penggerak bel Continental. Bisa dibilang QJ Motor ini sebetulnya nggak mau jualan motor sendirian. Dia langsung ngajak pabrikan lain buat jualan cruiser V-twin 250cc juga. Kalaupun brand tersebut nggak punya mesin V-twin 250cc, sama QJ Motor bakal dikasih teknologi mesin mereka. Dan ternyata, setelah saya telusuri, ini bisa benar bisa salah ya. Menurut QJ Motor, setiap motor punya image-nya yang berbeda. QJ Motor itu brand Cina yang modern. Benelli jadi simbol brand heritage dari Italia yang sudah terkenal selama puluhan tahun. QW itu adalah brand entry level global dari QJ Motor. Lantas brand Morbidelli masuk ke kelas klasik Italia yang premium. So dengan ini mereka bisa menjangkau lebih banyak lagi tipe konsumen sekaligus. Di samping itu, strategi banyak brand yang tiba-tiba jualan motor cruiser juga membuat pasar kelihatan hidup. Orang mungkin bakal mikir, wah motor cruiser V-twin lagi rame nih. Yang awalnya mau beli X-Max karena harganya masih masuk, dia malah beli motor cruiser. Secara teknis, satu mesin untuk semua juga bikin produksi mesin jadi lebih murah dan bisa dibikin dalam skala besar. Kalian yang pernah dengar orang ngejek mesin fiction itu satu untuk semua, itu kan masih satu brand ya. Nah ini, satu mesin ada di banyak brand, tapi kalian nggak sadar kan? Nah, balik lagi ke Morbidelli. C25V katanya punya build quality yang berada di level yang berbeda. Detail komponennya sangat rapi, penggunaan materialnya sangat mewah, serta desain lampu bulat depan dengan daymaker yang sangat ikonik. Kelebihan utama pada Morbidelli tentu aja ada pada citra eksklusivitasnya dan fitur modern seperti panel instrumen digital yang sangat informatif serta sistem penggerakkan ABS yang sangat mumpuni. Namun, sebagai pendatang baru dengan status anak sultan, kekurangannya ada pada harganya yang patok di harga 70 jutaan, sedangkan nama Morbidelli itu belum banyak yang tahu. Saya taunya Morbidelli itu pembalap MotoGP. Kalau melihat teknologi pabrikan Cina yang berkembang sangat pesat dan berani ambil risiko bermain di kelas yang sangat segmented, artinya ini adalah alarm untuk pabrikan Jepang. Karena jualan motor niche aja pabrikan Cina berani all out, apalagi jualan motor konvensional. Saya rasa ini bagus ya, biar pabrikan Jepang itu memperbaiki kualitasnya. Gimana menurut kalian? Dari list ini,
motor mana yang paling kalian suka? Dan kalau disuruh milih, mending beli motor V-twin 250cc 70 jutaan tapi sekarang, atau nabung beberapa puluh tahun lagi buat beli Harley? Silahkan komen di kolom komentar. Dan sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.